Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Coba tengok kanan dan kiri kalian. Ada yang tidak masuk atau semua? Alhamdulillah. Ya. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Oke, Adrian. Cara berdoa. Mari teman-teman sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa apa ya? Doa itu. Ya, terima kasih Adrian. Ya, karena kita akan memulai pembelajaran pada hari ini, karena pembelajaran itu sendiri adalah untuk melanjutkan perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur. Alangkah baiknya kita juga menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ya, silakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kali ini pembelajaran, Bapak tanya terlebih dahulu. Apakah kalian mengetahui apa gambar yang ditampilkan di layar ini? Berlari. Nah, Baik. berlari itu sendiri menggunakan apa saja? Kaki. Lalu tangan, Pernapasan. Nah, pernapasan juga. Dan dapat kita lihat dari tiga orang itu, ya, yang paling rehat ya, atau yang paling bersusah payah, yaitu gambar yang paling ya kanan ya. Nah, itu kalau dapat dilihat, dia itu berlari cepat dan itu membutuhkan nafas yang sangat konstan dan dengan cepat dan cepat ya. Kalau misalkan pernapasannya itu lambat, itu dapat berakibat fatal untuk sang pelari. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai organ pernapasan beserta fungsinya. Itu juga berkaitan dengan tujuan pembelajaran pada kita hari ini, yaitu memahami dan menyebutkan nama-nama organ pernapasan beserta fungsinya satu-satu. Nah, Bapak mempunyai gambar ini. Nah, ini adalah gambar organ pernapasan manusia. Jadi kan itu ada yang tahu, yang nomor itu masih kosong. Ada yang tahu? Yang 1 sampai 7? Satu hidung. Nah, ya, 1 hidung ya, itu ada benar ya. Ada benar ya. Yang kedua itu udah masuk tenggorokan. Nah, yang ketiga itu tenggorokan juga, tapi 2, 3, 4 itu namanya tenggorokan juga, tapi namanya itu berbeda ya. Di dalam dunia sains itu akan dibedakan namanya, bukan hanya tenggorokan saja. Nah, ini adalah urutan nama organ pernapasan. Dapat lihat yang pertama itu yang benar tadi adalah rongga hidung. Nah, rongga hidung sendiri itu berfungsi untuk menghirup oksigen. Ya. Nah, misalkan saja kalian berjalan di jalan raya kan banyak debu kan. Nah, kalian pasti memakai masker. Nah, masker itu sendiri belum dapat 100% nyaring debu dari udara yang hidup kalian. Nah, di dalam rongga hidung sendiri itu terdapat bulu, yaitu bulu hidung yang berfungsi juga untuk menyaring kotoran maupun debu yang masuk yang dihirup oleh hidung kita. Nah, yang kedua adalah paring. Paring adalah bagian ujung atas. Bagian ujung atas. Ya, benar kan? Nah, Sepertinya itu. yang kedua, bagian ujung atas. Setelah udara dihirup oleh hidung, nah masuk ke dalam taring. Yang selanjutnya adalah masuk laring. Nah, laring sendiri itu tenggorokan yang memisahkan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Nah, di situ nanti juga terdapat
satu sensor juga. Dan misalkan ketika terdapat suatu makanan yang masuk ke dalam saluran pernapasan, itu pasti kalian akan batuk. Misalkan saja kalian makan kangkung atau makan kacang, dan itu tidak sengaja masuk ke dalam saluran pernapasan, itu pasti kalian akan batuk atau tersedak, dan itu akan keluar dengan sendiri. Nah, selanjutnya yaitu adalah trachea. Trachea sendiri adalah kerongkongan yang menyambungkan antara laring dan bronkus sendiri yaitu adalah percabangan antara saluran pernapasan untuk paru-paru, ya kan? Itu paru-paru terdapat dua, ya, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, di dalam paru-paru itu sendiri terdapat alveolus yang berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ada satu lagi nih yang nomor 7 di bawah paru-paru, itu dia fragma. Ada yang tahu? Hampir benar. Nah, ya. Nah, itu ada benar ya. Yang benar yaitu adalah diafragma merupakan adalah sekat otot yang memisahkan antara dan dada dan bagian perut. Nah, itu yang berfungsi untuk membantu paru-paru itu menghirup nafas dan mengeluarkan nafas. Nah, ini gambaran yang lebih jelasnya ya. Dan diafragma sendiri itu akan berpengaruh terhadap bentuk tubuh kita. Misalkan kan kita menghirup kan, pasti dada kita kan melebar, ya, lebar ke kanan dan ke kiri. Dan ketika kita menghela nafas atau membuang nafas, pasti akan mencir kembali, ya, mencir dan ya mengepis. Nah, selanjutnya kita akan praktek untuk membuat organ pernapasan. Itu apakah kalian sudah membawa alat dan bahan yang sudah diberitakan oleh Bapak minggu lalu? Nah, Bapak akan membagikan LKPD terlebih dahulu untuk dijawab setelah. Untuk petunjuknya cara membuatnya sendiri, Bapak mempunyai sebuah video untuk langkah-langkah. Yang pertama-tama siapkan gunting, selotip, botol, dan jika tidak selotip kalian bisa menggunakan lem tembak. Potong sedotan untuk dibagi dua menjadi terlebih dahulu, karena untuk bagian kanan paru-paru kanan dan paru-paru kiri, dan setelahnya disambungkan dengan selotip, dan kalau tidak ada menggunakan lem tembak yang seperti beberapa tadi. Setelah itu siapkan balon, ya. Nah, di sini kalian nanti balonnya dimasukkan ke ujung sedotan dan direkatkan dengan selotip. Selanjutnya adalah siapkan botol untuk dibagi menjadi dua, dan untuk tutupnya sendiri nanti dilubangi menggunakan gunting jika bisa, kalau enggak menggunakan paku. Itu dilewati oleh sedotan, ya. Nah, setelah botol tersebut dibagi menjadi dua, itu nanti ditutup oleh balon yang dua untuk bagian paru-paru kanan dan kiri, dan yang terakhir untuk menutup bagian bawah. Ya, anak silakan membuat media tersebut terlebih dahulu sesuai dengan langkah-langkah yang terdapat pada video.
komputer nih. Rak. Ini orang. Apakah sudah anak-anak untuk medianya? Sudah apa sudah jadi? Sudah. Ya silakan kalau untuk salah satu kelompok untuk maju mempresentasikan hasil jadi medianya dan jawaban dari MKBD-nya. Bapak sini Pak. Ya silakan kelompok 2 untuk maju terlebih dahulu. Ya anak-anak perhatikan ini teman-teman kalian akan mempresentasikan hasil media yang telah dibuatnya. Ya silakan. Ludan. Ya teman-teman, ini hasil media dari kelompok kami tentang organ pernapasan. Jadi anak-anak nih, ini adalah hasil dari media organ pernapasan teman kalian. Dan di sini ada yang agak ya, karena paru-parunya cuma satu ya. Nah kalau di manusia sendiri jika paru-parunya cuma satu, ini akan berakibat pada cara manusia itu bernapas ya, yang biasanya sering terkena atau yang biasa disebut penyakit asma. Silakan. Kemudian dibaca. Yang pertama, nama bagian hidung. Untuk fungsi menangkap oksigen dan cara kerja, udara masuk melewati lubang hidung dan difilter oleh bulu hidung. Lalu yang kedua, kerongkongan. Berfungsi menyalurkan oksigen ke bronkulus. Lalu cara kerjanya, setelah difilter oleh bulu hidung, udara masuk ke tenggorokan. Lalu berikutnya adalah bronkulus, berfungsi untuk sensor. Berfungsi untuk sensor batuk. Lalu cara kerja, jika ada benda asing yang masuk ke saluran akan terdorong keluar. Lalu selanjutnya paru-paru berfungsi untuk pergantian oksigen dan karbon dioksida. Cara kerja terdapat alveolus untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu yang terakhir diafragma berfungsi membantu menarik dan membuang nafas. Lalu cara kerja menekan ke bagian bawah sama dengan menarik nafas, lalu menekan ke bagian atas sama dengan membuang nafas. Yang beri tepuk tangan untuk penampilan karena akhirnya kita sampai ke akhir pembelajaran. Bagaimana perasaan kalian untuk pembelajaran pada kali ini? Senang Pak, senang sekali. Nah, dan apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Bagaimana saja ada nama-nama Pernapasan. organ pernapasan, lalu Bagian-bagiannya Pak, fungsinya dan contoh dari organ pernapasan. nah, untuk menindaklanjuti pembelajaran kita kali ini, Bapak mempunyai lembar evaluasi untuk dikerjakan di rumah. PR nih Pak. PR berarti Pak. Iya, kan. Nah, untuk cara mengerjakannya ya, kalian cari di internet apa saja masalah yang kalian temukan. Itu masalah tentang organ pernapasan. Lalu di bawahnya tulis sumbernya dari mana, misalkan Kompas TV, lalu IGN. Harus dari kita berarti Pak. Iya, dari berita. Karena ini kan ada instruksinya. Oh iya. Informasi yang kamu cari adalah dari situs berita. Oke Pak. Nah, dan PR tersebut akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, yaitu minggu depan. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan organ pernapasan kalian, karena itu sangat penting. Apabila kalian kehilangan salah satu paru kalian, itu akan berakhir fatal, yaitu kalian akan sering terkena penyakit asma dan lain. Iya. Cara pencegahannya sendiri itu
dan sebagainya. Ya. Terima kasih.